Di seluruh dunia, cerita-cerita tentang makhluk luar biasa dan misterius telah beredar selama berabad-abad. Di Indonesia, berbagai mitos dan legenda mengenai makhluk-makhluk misterius sering menjadi bahan pembicaraan, entah itu sebagai bagian dari kepercayaan, budaya, atau sekedar hiburan belaka. Sementara, sebagian orang mempercayai bahwa kisah-kisah tersebut adalah bagian dari kenyataan. Dan ada juga sebagian dari mereka menganggapnya sebagai cerita rakyat yang dihiasi imajinasi. Namun, tahukah Anda bahwa dalam agama Islam terdapat sejumlah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak hanya misterius, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas kisah tentang makhluk-makhluk misterius yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Di balik setiap kisah ini tersembunyi hikmah dan pelajaran penting yang dapat memperdalam pemahaman kita tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 6 makhluk yang diceritakan dalam wahyu Allah yang dengan keberadaannya menunjukkan kebesarannya yang tak terbatas. Nomor 1, burung ababil, tentara langit yang menghancurkan pasukan gajah. Makhluk pertama yang kita bahas adalah burung ababil, yang dikenal dengan kisah epiknya dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fil, Allah mengisahkan bagaimana pasukan Habasyah berusaha menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan besar yang terdiri dari gajah-gajah raksasa. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang paling suci, dan menggantikannya dengan gereja yang mereka bangun di sana. Namun, Allah tidak membiarkan rencana jahat tersebut. Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang datang dalam jumlah yang sangat banyak untuk menghancurkan pasukan gajah. Burung ababil ini terbang dalam kelompok besar dengan sayap yang membentang luas di langit hingga seakan-akan menutupi seluruh wilayah. Setiap burung ababil membawa batu-batu panas yang dilemparkan ke arah pasukan gajah. Batu-batu tersebut yang berukuran sebiji kacang jatuh dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan pasukan gajah dengan sangat cepat. Batu-batu tersebut membakar tubuh pasukan gajah hingga habis tanpa meninggalkan bekas, dan akhirnya pasukan Abraha pun hancur berantakan. Pemandangan ini begitu menakjubkan dan sulit diterima akal manusia. Batu-batu itu meskipun sangat kecil, memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan hingga saat ini belum ada penjelasan ilmiah yang memadai untuk menjelaskan fenomena tersebut. Hanya ada satu penjelasan yang bisa diterima, itu adalah kuasa Allah yang menguasai segala sesuatu di alam semesta. Nomor 2, Al-Jassasah, makhluk misterius yang menjaga Dajjal. Berikut kita akan membahas kisah tentang Al-Jassasah, makhluk aneh yang dikenal dalam hadis sebagai penjaga Dajjal. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, diceritakan bahwa Al-Jassasah adalah makhluk besar yang memiliki bulu lebat berwarna coklat kemerahan. Makhluk ini memiliki tubuh yang sangat aneh dan hampir tidak bisa dikenali antara bagian tubuh dan wajahnya. Ketika Tamim dan rombongannya berada di sebuah pulau yang terpencil, mereka menemukan Al-Jassasah yang mengarahkan mereka menuju sebuah gua. Di dalam gua itu mereka bertemu dengan sosok yang ternyata adalah Dajjal, sosok pemimpin fitnah terbesar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Kisah Al-Jassasah ini mengisahkan pertemuan yang sangat mengerikan antara manusia dan makhluk luar biasa yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu dan ruang. Perjalanan Tamim di pulau itu memberi petunjuk bahwa Al-Jassasah adalah penjaga yang mengawasi Dajjal yang nantinya akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Bahkan hingga kini Al-Jassasah seringkali kembali dibicarakan, terutama setelah beberapa foto misterius yang diunggah di media sosial. Salah satu foto yang menghebohkan memperlihatkan sosok makhluk besar berbulu yang tampaknya menyerupai deskripsi Al-Jassasah. Meskipun demikian, foto tersebut menimbulkan perdebatan baru
mengenai keberadaan makhluk-makhluk misterius dalam tradisi Islam. Nomor 3, Dabbah. Makhluk aneh yang akan membedakan orang beriman dan kafir. Dabbah adalah sebuah makhluk yang akan muncul menjelang kiamat. Menurut Al-Quran, tugasnya adalah untuk membedakan orang yang beriman dan orang kafir. Dalam surat An-Naml, Allah berfirman, "Dan apabila perkataan telah jatuh di atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Surat An-Naml ayat 82. Makhluk ini digambarkan sebagai binatang melata yang memiliki kemampuan untuk berbicara dan memberikan tanda pada orang-orang yang beriman dan orang kafir. Mereka yang beriman akan diberi tanda kebesaran Allah pada wajah mereka, sementara orang-orang kafir akan memiliki tanda pada hidung mereka yang akan menjadi jelas bagi semua orang. Keberadaan dabbah menunjukkan bahwa pada akhir zaman tidak ada yang bisa menyembunyikan keimanan atau kekufuran mereka, dan semua manusia akan dibedakan dengan jelas. Dabbah ini akan menjadi salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa kiamat sudah semakin dekat dan kehidupan manusia akan segera memasuki babak baru yang penuh ujian dan kesulitan. Pakar tafsir dan ulama sepakat bahwa dabbah adalah makhluk yang sangat menakutkan dan kemunculannya akan mengubah nasib umat manusia. Banyak yang berpendapat bahwa dabbah bisa jadi adalah makhluk besar yang telah ada sejak zaman dahulu, atau mungkin juga makhluk yang akan muncul sebagai bagian dari takdir yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Buraq, kendaraan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Buraq adalah hewan tunggangan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Buraq digambarkan sebagai hewan yang sangat cepat, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Dalam perjalanan yang luar biasa ini, Buraq membawa Rasulullah menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan Buraq memungkinkan Rasulullah untuk melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem dan kemudian naik ke langit untuk menerima wahyu dari Allah. Perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam yang memperlihatkan keajaiban Allah yang luar biasa. Buraq dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk waktu dan ruang. Ini adalah salah satu dari banyak tanda kebesarannya yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Selanjutnya, ikan nun, makhluk laut yang menelan Nabi Yunus. Salah satu makhluk paling terkenal dalam kisah Nabi Yunus adalah ikan nun, ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus setelah beliau terjun ke laut untuk melarikan diri dari tugasnya yang ditolak oleh kaumnya. Dalam perut ikan nun, Nabi Yunus merenung dan bertobat kepada Allah. Memohon ampunannya, Allah menerima doa Nabi Yunus, dan setelah beberapa waktu, ikan nun memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pantai. Kejadian ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa atas segala makhluk, dan bahkan sesuatu yang tampak tidak mungkin seperti seorang nabi bertahan hidup di dalam perut ikan raksasa yang terjadi dengan izinnya. Ikan nun menjadi simbol dari betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, meskipun keadaan Nabi Yunus sangat sulit dan tak terbayangkan oleh manusia biasa. Allah tetap melindunginya dan memberinya kesempatan untuk kembali pada jalannya. Kisah-kisah makhluk-makhluk ini memberikan pelajaran yang dalam bagi kita semua. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan tertentu dan memperlihatkan betapa besar kuasanya. Kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan berserah diri kepadanya, karena hanya Dia yang menguasai seluruh alam semesta. Makhluk-makhluk ini mungkin misterius dan sulit dipahami, tetapi melalui pemahaman yang benar, kita bisa mengambil hikmah yang sangat berharga. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan murni ada di kita. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Sampai jumpa di kisah dan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.